Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mencari Berkah. Saya ucapkan terima kasih sudah mampir dan menyimak videonya. Semoga berkah dan bermanfaat. Video ini hanya berisi kajian dan informasi bermanfaat, tidak ada unsur mengajak atau bujukan maupun yang lainnya. Gambar hanya berisi ilustrasi semata. Semoga bisa menambah wawasan saudara semuanya. Pemirsa Mencari Berkah yang saya hormati. Ada masa kolonial, terutama pada awal abad 20, pers yang dikelola oleh Bumiputra mulai berkembang seiring dengan kebangkitan nasional. Hampir setiap partai politik, organisasi, perkumpulan atau sekadar studi klub memiliki corong persnya sendiri, yaitu The Express, Indische Partij, Saroetomo dan Oetoesan Hindia, Sarekat Islam, serta Indonesia Merdeka, Perhimpunan Indonesia. Kesadaran menggunakan pers sebagai media informasi dan propaganda juga dirasakan oleh Nahdlatul Ulama, NU. Semenjak berdiri pada 31 Januari 1926, setidaknya ada 3 pers yang diterbitkan oleh NU mulai, yaitu Suara Nahdlatul Ulama, Oetoesan Nahdlatul Ulama, Berita Nahdlatul Ulama, dan Soloeh Perjuangan. Dari sekian media pers yang diterbitkan oleh NU, majalah Suara Nahdlatul Ulama merupakan media tertua. Tak ada catatan pasti sejak kapan Suara Nahdlatul Ulama tersebut diterbitkan. Salah satu terbitan tertua yang masih tersimpan di perpustakaan PBNU dan juga Arsip Nasional adalah edisi nomor 6 tahun pertama pada Jumadid Tsani 1346 Haji. Jika merujuk pada nomor tersebut, dapat dipastikan edisi pertama terbit pada Muharram 1346 H atau sekitar Juli 1927 M. Sekitar 4 bulan sebelum Muktamar kedua NU. Jika pers nasionalis menggunakan aksara Latin dan bahasa Melayu atau bahasa Belanda, Suara Nahdlatul Ulama menggunakan aksara Pegon dan berbahasa Jawa. Hal ini tentunya disesuaikan dengan sasaran pembacanya yang berlatar belakang santri. Namun, dalam penulisan iklan, majalah bulanan itu ditulis menggunakan huruf Latin dan Melayu. Direktur pertama Suara Nahdlatul Ulama adalah Hasan Gipo yang juga menjabat sebagai Presiden Tanfidziyah Hofbestur Nahdlatul Ulama, PBNU. Ia dibantu oleh Ahmad Dahlan bin Muhammad Ahid sebagai anggota. Baru pada nomor 12 tahun ketiga, nama KH Abdul Wahab Casbullah Tambak Beras tercantum sebagai pemimpin redaksi. Di majalah tersebut, tak ada rubrikasi khusus. Setiap artikel hanya dibatasi oleh garis, di mana setiap lembar terdiri atas 2 kolom. Sebagai pers organisasi, Suara Nahdlatul Ulama memuat berita tentang kegiatan NU, baik di tingkat pusat maupun di tingkat cabang. Seperti halnya kunjungan para pengurus pusat ke daerah-daerah, ataupun proses pendirian cabang-cabang NU baru. Selain itu, juga memuat artikel keagamaan yang ditulis oleh para kiai.
Kebanyakan artikel tak mencantumkan nama penulisnya, terutama dalam tulisan yang bersifat berita. Tetapi, ada juga artikel yang mencantumkan nama penulisnya. Salah satu artikel yang mencantumkan nama penulisnya adalah karya Kiai Saleh Syamsuddin dari Lateng, Banyuwangi. Tulisannya berjudul Bab Syam yang dimuat pada edisi nomor 12 tahun kedua Zulhijjah 1347 Haji. Abu Bakar Aceh dalam buku Sejarah Hidup KH.A. Wahid Hasjim, Pustaka Tebu Ireng, 2015, mencatat bahwa pada Muktamar, Kongres Nama pada saat itu, ketiga NU di Surabaya, 1928, mengamanatkan kepada umat Islam yang berhaluan salah satu dari 4 mazhab, Ahlus Sunnah wal Jamaah, untuk berlangganan majalah-majalah terbitan NU. Selain suara Nahdlatul Ulama yang menggunakan aksara pegon, bisa juga memilih majalah Tulisan Nahdlatul Ulama yang menggunakan huruf Latin, halaman 542. Instruksi dari muktamar tersebut dapat dipahami mengingat bagaimana sengitnya perdebatan antara kalangan pesantren dan gerakan-gerakan purifikasi keagamaan saat itu. Seringkali amaliyah warga NU dan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya dicap sebagai tindakan tahayul, bid'ah, dan curafat, TBC. Dari majalah-majalah tersebutlah, para ulama NU memberikan pembelaan atas tuduhan-tuduhan tersebut. KH Wahab Casbullah dalam Suara Nahdlatul Ulama edisi nomor 6 tahun pertama pada Jumadit Tsani 1346, menulis persoalan berdiri ketika membaca Maulid Nabi Muhammad. Ada juga penjelasan tentang talqin sesudah memakamkan jenazah. Hal ini disampaikan oleh KH Mas Alwi bin Abdul Aziz dalam Suara Nahdlatul Ulama edisi nomor 7 tahun kedua Rajab 1347. Sebagaimana awalnya, edisi akhir Suara Nahdlatul Ulama pun tak jelas. Dalam koleksi perpustakaan PBNU yang paling akhir sebatas pada edisi nomor 12 tahun ketiga pada Zulhijjah 1348 Haji menurut Abu Bakar Aceh dalam Sejarah Hidup KH.A. Abdul Wahid Hasjim, Pustaka Tebu Ireng, 2015. Secara sepintas majalah Suara Nahdlatul Ulama tersebut berakhir dengan terbitnya berita Nahdlatul Ulama. Nama yang terakhir tersebut menggantikan nama yang belakangan, halaman 547. Masih dalam sumber yang sama, pergantian nama tersebut dilakukan oleh KH Mahfudz Siddiq. Pada Muktamar ke-9 NU di Banyuwangi pada 1934, Kiai Mahfudz diangkat menjadi Wakil Presiden, Tanfidziyah, PBNU. Sedangkan ketuanya saat itu adalah KH Ahmad Nur. Salah satu tanggung jawab Kiai Mahfudz saat itu adalah mengurusi Suara Nahdlatul Ulama. Tetapi jika merujuk pada Ensiklopedia Nahdlatul Ulama, Mata Bangsa, 2014, dalam entri berita Nahdlatul Ulama disebutkan majalah tersebut pertama kali terbit pada 1931. Hal ini mengacu pada edisi tertua yang dimiliki oleh Perpustakaan PBNU yang merupakan nomor 1 tahun kelima, Muharram atau 1 Januari 1936. Terlepas dari kesimpangsiuran titi mangsa tersebut, namun yang pasti Suara Nahdlatul Ulama merupakan pelopor pers di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri. Hingga saat ini, jejaring media NU berkembang sedemikian rupa tak terlepas dari perintisan majalah yang didirikan oleh para pendiri NU itu sendiri. Ayung Notonegoro, dukung kami untuk terus berkembang.